terjadi secara tiba-tiba. Tak ada satupun yang tahu kapan dan di mana ia akan datang. Maka dari itu, kita harus selalu berwaspada. Jangan lupa belajar dan selalu jaga kesehatan tentunya. Oke. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnama Kaloko, semester 3 dengan NIM 0801192010. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mata kuliah Manajemen Bencana. Baik, mari kita mulai. Check it. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD dalam kedaruratan bencana. Ya, mari kita startkan. PPGD itu merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada gawat darurat. PPGD ini merupakan salah satu tindakan untuk memberikan pertolongan pada korban yang mengalami kecelakaan dan ditolong dengan secepat-cepatnya agar korban selamat. Setelah diberi pertolongan pertama, korban perlu ditangani oleh pihak dokter untuk perawatan lanjutan yang lebih tepat. Nah, PPGD ini memiliki tujuan, yakni mencegah terjadinya kematian, mencegah terjadinya cacat tubuh, mencegah kerusakan yang lebih luas, mencegah terjadinya infeksi, dan mencegah rasa sakit pada korban. Prinsip dasar pertolongan pertama pada gawat darurat dalam kedaruratan bencana. Nah, sebelum melakukan pertolongan pertama gawat darurat pada korban kecelakaan, alangkah baiknya jika kita menggunakan alat-alat pelindung diri agar diri kita aman, ya. Alat-alat perlindungan diri yang sebaiknya dipakai saat bencana itu antara lain ada sarung tangan, kacamata pelindung, baju pelindung, masker pelindung, dan helm tentunya. Nah, setelah alat-alat pelindung tadi sudah dipakai, kita harus memahami setelah itu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu danger atau bahaya. Maksudnya itu jangan menolong kalau membahayakan diri sendiri, atau pastikan kondisi sekitar sudah aman baru kita menolong. Yang kedua itu ada respons atau kesadaran. Jadi kita itu melakukan panggilan untuk melihat reaksi korban. Bila tidak terdapat respon, berarti korban itu tidak sadar. Yang ketiga ada circulation atau peredaran darah. Di sini kita memastikan darah korban mengalir dengan memeriksa nadi korban. Caranya adalah dengan menempelkan 2 jari, ya, yaitu pada bagian tubuh yang memiliki denyut nadi besar. Biasanya itu ada di leher, ya, kanan atau di kiri, di samping-samping tenggorokan. Nah, denyut nadi dapat ditemukan di beberapa tempat, yang seperti saya bilang tadi, antara lain di leher samping, pergelangan tangan juga ada. Pangkal paha itu agak sulit dilakukan, dan ada punggung, telapak kaki. Yang lebih gampang itu ya leher tadi, leher samping atau pergelangan tangan. Lalu hindari menggunakan ibu jari,
Karena denyut nadi ibu jari itu besar sehingga sulit membedakan denyut nadi korban dengan si penolong tadi. Bila tidak ada denyut nadi, berikan pertolongan dengan teknik resusitasi jantung paru atau RJP. Yang keempat ada posisi miring mantap. Itu maksudnya posisi yang diberikan kepada korban atau pasien yang tidak sadar tetapi nadi dan pernapasan spontan. Posisi ini merupakan kelanjutan dari tindakan BHD. Bantuan apa tuh? Ayo, bantuan hidup dasar. Di mana tindakan BHD atau bantuan hidup dasar ini telah berhasil bila dilakukan sehingga kembalinya denyut nadi dan korban bernapas secara spontan. Posisi ini dilakukan pada prehospital atau di lapangan yang bersifat sementara hingga bantuan medis datang untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. Nah, tujuan posisi miring mantap ini pertama mencegah terjadinya aspirasi. Yang kedua memberikan posisi yang stabil terhadap korban agar kita bisa menolong korban lainnya jika korban berjumlah lebih dari satu. Prosedur memberikan posisi miring mantap. Pertama, korban tidur telentang pada posisi supine. Ya. Maksud posisi supine itu telentang, ya, bukan telungkup. Penolong itu berlutut di sisi kanan korban. Lalu, kedua tangan kanan korban diluruskan di sisi kepala korban, lurus dia. Ya. Ketiga, tangan kiri korban ditekuk menyilang dada hingga posisi telapak tangan berada di bahu kanan korban. Keempat, lutut kaki kiri korban ditekuk ke kanan. Posisi tangan kiri penolong di bahu kiri korban. Tangan kanan penolong melipatkan lutut kiri korban. Tarik korban dengan kedua tangan bersamaan ke kanan hingga korban miring kanan 90 derajat. Tahan badan korban dengan kedua kaki penolong agar korban tidak terguling. Nah, ini penjelasan dari resusitasi jantung RJP tadi. Saya baca karena sini lagi hujan guys, jadi mohon maaf ya. Jika mau melihat gambar 8.1, kita dapat melihat di buku manajemen bencana ya guys. Pertolongan pertama pada cedera pernafasan. Ada beberapa cara memberi pertolongan pada cedera pernafasan, antara lain Holger Nelson, Sylvester, Schaeffer, dan Mouthemut. Pada kesempatan kali ini, pertolongan yang akan dilakukan adalah pertolongan Mouthemut. Pertolongan Mouthemut dilakukan apabila korban mengalami cedera pada pernafasan dan tidak sadarkan diri. Seperti contoh kasus berikut ini. Ada kejadian orang melakukan aktivitas bermain bola, kemudian menabrak gawang tepat pada dadanya dan tidak sadarkan diri. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, usahakan jangan panik. Amankan korban dan diri Anda dari bahaya. Mengecek keadaan korban sadar atau tidak. Minta bantuan jika ada orang di sekitar. Jika tidak ada, segera lakukan pertolongan pertama kepada korban. Bebaskan saluran pernafasan korban. Lepaskan benda yang mengikat korban, seperti ikat pinggang, kancing baju, sepatu,
ataupun jilbab. Cek mulut korban, apakah ada kotoran atau muntahan yang menyumbat saluran pernafasan. Jika ada, segera keluarkan kotoran dari mulut korban dengan cara memiringkan kepala korban ke samping dan buang kotoran menggunakan jari tangan Anda. Setelah itu, periksa nafas korban dengan cara menempelkan telinga Anda ke mulut korban dan lihat perut atau dada korban apakah kembang kempis atau tidak. Jika tidak ada pernafasan, berikan nafas buatan kepada korban dengan cara nafas buatan dari mulut ke mulut. Lakukan setiap 5 detik atau 12 kali dalam 1 menit. Jika korban sudah sadar, hentikan nafas buatan dan segeralah membawa korban untuk mendapatkan perawatan medis. Hai pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Kembali berjumpa dengan saya Dr. Arlin. Dan kali ini di Cara Sehat saya akan menjelaskan bagaimana tips untuk pertolongan pertama pada penderita yang mengalami luka atau perdarahan. Yang pertama adalah meminimalisir infeksi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama bisa apabila ada luka, kita harus bersihkan dengan air yang mengalir. Jangan diberikan minyak-minyak atau odol atau minuman-minuman lain, pokoknya jangan. Kenapa? Karena itu bisa memperparah luka sehingga bisa menyebabkan infeksi yang lebih lanjut. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan cairan antiseptik. Nah, cairan antiseptik di sini berfungsi juga untuk meminimalisir infeksi. Yang ketiga adalah hentikan perdarahan secepat mungkin, sesegera mungkin. Nah, kita harus tahu dulu nih, perdarahan luar itu ada 3 sumbernya, yaitu ada perdarahan kapiler, perdarahan vena, dan juga perdarahan arteri. Perdarahan kapiler itu darahnya cenderung lebih
sedikit. Misalnya apabila kita tersayat saat memotong buah-buahan dan sayur-sayuran, tersayat di area ujung kuku atau ujung kaki, itu kita bisa sebut itu adalah perdarahan kapiler. Dan biasanya jika dibiarkan, perdarahan itu akan segera berhenti dengan adanya pembekuan darah secara alami dalam tubuh kita. Nah, hal yang biasanya dilakukan adalah kita lakukan pembalutan luka setelah luka itu dibersihkan. Yang kedua adalah luka yang terjadi pada pembuluh darah vena. Nah, di mana luka yang terjadi pada pembuluh darah vena ini bisa terjadi, contohnya adalah di area pergelangan tangan. Apabila terjadi di area tersebut, maka kita harus melakukan balut tekan. Yaitu yang pertama kita bisa menggunakan dengan kasa steril, atau kita juga bisa menggunakan dengan handuk bersih, ataupun kita juga bisa menggunakan kain-kain yang tersedia. Nah, yang ketiga adalah perdarahan dari pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang memiliki tekanan, sehingga darah yang keluar apabila terjadi luka pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan darah vena ataupun darah kapiler. Nah, apabila terjadi perdarahan pada pembuluh darah arteri, tentunya kita harus melakukan penghentian perdarahan secepat mungkin dan sesegera mungkin. Cara untuk menghentikan pembuluh darah arteri adalah kita harus menghentikan perdarahan sesegera mungkin, yaitu kita bisa melakukan balut tekan. Apabila tidak terjadi penghentian perdarahan, kita juga bisa melakukan peninggian posisi dari anggota gerak yang terkena luka pada arteri. Apabila belum juga terjadi penghentian perdarahan, maka kita juga bisa melakukan tourniquet atau mengikat dengan sedikit kencang di area 3 jari di atas luka. Tindakan tourniquet ini harus dilakukan secara hati-hati karena dapat mengakibatkan komplikasi, yaitu kematian jaringan di bawah tempat pengikatan. Hal yang juga harus diperhatikan apabila kita menolong penderita dengan perdarahan adalah tentunya setelah kita menolong, kita juga harus mencuci tangan kita agar kita terhindar dari bahaya infeksi. Itulah tadi cara sehat pertolongan pertama pada penderita dengan perdarahan. Nah, setujukah Anda bahwa hidup yang sehat dimulai dari hal yang sederhana? Maka dari itu, mulai dari sekarang. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Belakangan ini penemuan ular di daerah Jakarta dan Bogor marak terjadi. Di Indonesia sendiri, diperkirakan terdapat 76 ular berbisa dari 348 jenis ular yang ada di negara kita. Oleh karenanya, sangat penting untuk berhati-hati dan mengetahui cara penanganan gigitan ular berbisa yang tepat. Nah, agar kalian tak salah langkah, yuk kita ulas sama-sama cara penanganan gigitan ular berbisa yang tepat berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer. 5. Jangan panik. Hal pertama yang harus dilakukan saat tergigit ular adalah tidak panik. Ya, walaupun sebenarnya berusaha untuk tidak panik itu susah ya kalau sudah digigit ular, tapi sangat penting untuk berusaha tetap tenang dan tidak panik. Pasalnya nih teman-teman, ketika kamu panik akan membuat detak jantungmu semakin meningkat. Nah, ketika detak jantungmu meningkat akan membuat penyebaran bisa ular akan lebih cepat ke tubuhmu. Kalau udah gini kan sudah pasti bahaya banget ya. Nah, dengan tetap tenang akan membantu meminimalisir racun bisa ular menyebar ke seluruh tubuh. 4. Batasi gerakan. Membatasi gerakan dan melindungi bagian terkena gigitan adalah hal selanjutnya yang harus kamu lakukan. Tapi jangan sampai mengikat bagian yang terkena gigitan atau menghisapnya ya.
Karena menghisap bisa ular akan membuat siapapun yang menghisapnya jadi keracunan. Melindungi bagian dan membatasi gerakan maksudnya di sini adalah mempertahankan bagian itu tetap lebih rendah dibandingkan dengan jantung Anda. Posisi ini akan membantu menghambat penyebaran bisa ular. Dengan memposisikan bagian terkena gigitan di bawah jantung akan menghambat aliran darah ke jantung, yang mana memompa darah ke seluruh tubuh. 3. Lepaskan perhiasan. Gigitan ular akan menimbulkan pembengkakan pada bagian tubuh. Parahnya lagi nih teman-teman, pembengkakan ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Nah, untuk meminimalisir pembengkakan dalam waktu cukup singkat ini, kamu bisa melepaskan perhiasan atau benda lain yang terpasang ketat. Pakaian yang dikenakan juga perlu untuk dilonggarkan. Karena dalam keadaan seperti ini, pakaian longgar sekalipun bisa terasa terlalu ketat saat bagian itu mulai membengkak. 2. Bersihkan gigitan ular. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan luka gigitan ular sebisamu. Tetapi jangan membilasnya dengan air ya. Jadi kalau nggak pakai air, pakai apa dong? Yap, kamu bisa menggunakan alat bersih yang sudah direndam dalam air sebelumnya. Setelah itu, bersihkan dengan lembut pada bagian luka dan tutupi dengan kain bersih. Nah, supaya bagian terkena gigitan tidak bergerak, kamu bisa meletakkan batang kayu atau papan yang diletakkan pada kedua sisi tubuh bagian gigitan ular, seperti pada penanganan korban patah tulang. Lalu ikatlah kain pada bagian bawah, tengah, dan atas papan untuk mempertahankan posisinya. 1. Meminta bantuan. Meminta bantuan kepada orang lain atau bantuan medis adalah hal selanjutnya yang perlu kamu lakukan. Karena pertolongan medis sangatlah diperlukan untuk menangani gigitan ular berbisa. Terlebih petugas ambulans setempat biasanya mengetahui jenis ular yang hidup di suatu daerah dan dilengkapi dengan perawatan yang sesuai. Oleh karenanya, sangat penting untuk memberikan informasi ciri-ciri ular yang menggigitmu pada petugas setempat. Apalagi kamu tidak bisa menentukan apakah ular itu berbisa atau tidak hanya dengan melihat bekas gigitannya saja. Jadi sangat disarankan meminta bantuan medis ataupun orang lain. Tapi nih teman-teman, meskipun bekas gigitan ular tidak membengkak sama sekali, kamu masih butuh bantuan medis. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko mengalami infeksi atau reaksi serius lainnya, termasuk juga reaksi alergi. Selain mengetahui cara penanganan gigitan ular berbisa yang tepat, kamu juga perlu menghindari hal-hal yang bisa memperparah kondisi karena gigitan ular berbisa ini seperti tidak mengiris bekas luka dan menghisapnya keluar, tidak mengikat luka, dan menempelkan es pada bagian luka. Selain itu, kamu jangan sampai meminum alkohol atau minuman berkafein yang bisa membuat detak jantungmu berdetak lebih cepat. Itu dia cara penanganan gigitan ular berbisa yang tepat versi channel Hewan Populer. Yuk, mention di bawah teman kamu di kolom komentar, supaya mereka tahu cara penanganan gigitan ular berbisa yang tepat. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari Hewan Populer. Saudara, BNPB menyebut bahwa 3 korban dari 17 korban meninggal akibat banjir disebabkan karena hipotermia. Kondisi ini paling rentan dialami oleh para lansia. Berkurangnya suhu inti tubuh secara drastis sehingga sistem organ gagal berfungsi adalah gejala hipotermia. Bila tidak tertangani akan berdampak pada jantung dan sistem saraf serta menyebabkan korban meninggal dunia. Dan 3 korban banjir di Jabodetabek meninggal disebabkan karena hipotermia. Ada gejala-gejala hipotermia yang bisa dikenali, antara lain adalah yang pertama, menggigil, kemudian susah berbicara, nafas melambat dan cepat atau dangkal, denyut nadi melemah, serta koordinasi gerak semakin berkurang. Ada pula gejala-gejala lain yang bisa terlihat adalah mengantuk parah dan kehilangan energi atau lemas, bingung dan susah mengingat, hilang kesadaran, kulit memucat atau memerah dan dingin. Pertolongan pertama ketika mengalami hipotermia adalah lepaskan pakaian basah dan bawa korban ke tempat yang hangat, berikan minuman hangat tapi hindari memberikan kopi dan alkohol.
Tutupi badan korban dengan selimut untuk menghalangi hilangnya panas tubuh. Dan harus Anda ingat hindari untuk memijat. Karena pada beberapa kasus orang bisa memicu gagal jantung dengan adanya upaya untuk memijat korban hipotermia. Hello. Wow. Man, he's not giving up. He might have to tap here. His arm's gonna snap. Patah tulang terdengar akrab di telinga kita. Kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, bahkan cedera saat olahraga bisa menjadi penyebab patah tulang. Patah tulang atau fraktur terjadi apabila tulang dihantam oleh sesuatu yang melebihi kekuatannya. Di negara kita, banyak kasus patah tulang yang terjadi karena salah penanganan saat terjadi kecelakaan. Serta masih banyaknya ahli tulang non-medis sehingga ada masyarakat yang enggan membawa korban patah tulang ke dokter spesialis tulang. Padahal, semakin cepat ditangani, maka pemulihan cedera tulang dapat berlangsung lebih optimal. Kasus patah tulang cukup beragam. Apabila tulang yang patah mengenai pembuluh darah, maka dapat mengakibatkan pendarahan yang bisa berujung kematian. Pertolongan pertama pada patah tulang sebenarnya bisa dipelajari oleh masyarakat awam. Namun, terlebih dahulu harus kita ketahui gejala dari patah tulang. Dia akan berkurang akan patah kalau misalnya gaya yang diberikan ke tulang itu jauh lebih besar daripada kekuatannya. Jadi biasanya yang terjadi di kita ada high energy trauma. Jadi biasanya karena kendaraan bermotor gitu. Gejalanya satu biasanya sangat nyeri. Jadi kalau terjadi sampai dengan patah tulang itu sangat nyeri. Kalau misalnya cederanya di bagian bawah di kaki gitu, pasiennya biasanya terus tidak bisa berjalan. Jadi setelah kecelakaan kakinya sangat sakit, betisnya sangat sakit, terus dia jadi tidak bisa jalan. Kalau di lengan atas biasanya dia akan berusaha untuk mensupport tangannya, jadi tangannya digendong supaya nggak terlalu sakit. Yang kedua bengkak, nyeri. Kemudian kalau sampai dengan patah biasanya bentuknya akan berubah atau kalau kita sebut deformitas. Jadi misalnya lengan yang harusnya bentuknya lurus jadi ada kayak sudutnya di tengah, seperti itu. Prinsip menolong korban patah tulang adalah PRICE, yakni protection, rest, ice, compression, dan elevation. Sebelum korban dibawa ke rumah sakit, langkah PRICE ini merupakan hal yang paling tepat dilakukan sehingga meminimalkan keparahan patah tulang. Langkah PRICE memang perlu dipelajari oleh orang awam sehingga apabila ada kejadian sewaktu-waktu dapat tertangani. Olahraga terus kok keseleo atau takut patah, yang harus kita lakukan kalau di ortopedi kita menyebutnya adanya PRICE. P-R-I-C-E. P itu protection. Protection itu ya tadi diberikan imobilisasi, jangan digerakkan dulu. Kalau misalnya tangan ya digendong, kalau kaki ya dipalok misalnya. Yang kemudian rest, jadi harus istirahat. Jadi kalau memang curiga patah atau misalnya pun hanya keseleo, lebih baik kalau olahraga berhenti, jangan dipaksakan. Karena cederanya makin lama akan makin berat takutnya. Kemudian ice, dikompres es supaya bengkaknya cepat berkurang. Kemudian compression, jadi dibalut, diblebet atau dielastik perban supaya apa? Bengkaknya tidak makin luas. Kemudian elevasi atau ditinggikan, jadi supaya terutama untuk mengurangi bengkaknya, karena kalau habis cedera itu kan
jaringannya akan mudah bengkak. Nah, gimana caranya supaya jaringan tersebut tidak mudah bengkak? Ketika menemui korban yang diduga patah tulang, langkah pertama yang dilakukan adalah protection, yakni langkah perlindungan korban dari kondisi sekitar yang membahayakan. Apabila masih berada di pinggir jalan, maka korban perlu dipindahkan ke tempat aman untuk diberikan pertolongan. Berikutnya adalah rest atau mengistirahatkan korban sembari memeriksa lokasi yang diduga patah tulang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menanyai korban bagian mana yang terasa sangat nyeri dan diamati perubahan bentuk yang terjadi. Ketiga, ice atau pengompresan pada bagian yang bengkak akibat kejadian. Pengompresan idealnya dilakukan selama 10 menit untuk mengurangi rasa nyeri dari cedera yang terjadi. Jika bagian yang dikompres berubah warna menjadi keputihan, maka hentikan dulu proses ini. Keempat, compression, yakni proses pembalutan dengan bidai dan mitela untuk menyokong sendi agar tidak bergerak. Jangan membalut terlalu kencang karena dapat mengganggu sirkulasi darah. Longgarkan balutan bila rasa nyeri bertambah. Apabila dalam kondisi darurat, bidai dapat digantikan fungsinya oleh kardus maupun sandal jepit. Langkah yang terakhir adalah elevation, yakni meninggikan bagian yang cedera ke arah yang lebih tinggi dari jantung agar darah tidak menumpuk di bagian yang mengalami cedera sehingga pembengkakan dapat berkurang. Harapannya apa? Supaya fungsinya nanti bisa segera kembali seperti aslinya, seperti semula. Penanganannya yang penting dilakukan yaitu patahnya itu biasanya kita cari tahu dulu di mana lokasinya. Biasanya harus kita lakukan ronsen. Pemeriksaan paling sederhananya itu adalah ronsen. Ronsen cukup cepat dilakukan, 5-10 menit hasilnya sudah bisa keluar, sudah bisa ketahuan. Kalau memang tidak ada tanda bahaya, artinya tidak ada cedera yang dikhawatirkan bisa mengancam jiwa atau mengancam kaki atau lengannya, itu biasanya dilakukan spalek dulu. Sampai dengan mungkin nanti misalnya harus dilakukan operasi misalnya. Proses penyembuhan cedera tulang berbeda dari kasus yang lainnya. Proses tulang tumbuh kembali hingga mengeras memerlukan waktu setidaknya 3 bulan. Hal ini pun bergantung pada tingkat keparahan cedera yang terjadi. Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti semula, maka perlu adanya rehabilitasi medik. Pasien ke pasien lain itu mungkin sama-sama nih patah tulang paha, cuman butuh penanganan yang berbeda. Satu berat badannya besar, berat, yang satu kurus misalnya. Atau yang satu patahnya garisnya sederhana, yang satu patahnya berantakan gitu, patahnya berkeping-keping misalnya. Itu membutuhkan sama-sama membutuhkan rehab, tapi kekuatannya atau bebannya yang diberikan terus terang akan sangat berbeda. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja. Oleh karenanya, kita perlu mengusahakan untuk bisa melakukan pertolongan pertama pada kondisi darurat. Tetap saksikan First Aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa, hanya di InHealth TV Trusted Health Channel. Sekian dari penjelasan yang saya utarakan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.